usuliddin wal fiqhi wat tasawufi an-nafi'ati bi kalamil jawi ma'a ziyadati fawaida nafisatin lian tafi'atihi man la ma'rifata lah bi kalamil arab. Ya, artinya kata-kata beliau kan sebagai pengantar, artinya tatkala adalah tahun 1193 daripada hijrah Nabi, 1193 daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengilhamkan Allah Ta'ala di dalam hatiku bahwa aku terjemahkan akan kitab imam bagi ulama fuqaha, ulama fiqh yang alim dan yang jadi ikutan ulama-ulama sufi, yang muhaqqiqin, ahli tahqiq, yang dinamai akan kitab itu dengan lubab Ihya Ulumuddin, yaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini diceritakan asal usul atau kronologi nanti pengarang kitab yang akan kita pelajarinya. Kejadian Wadaitun Sirbe Daftu 1109 1109. Nah, jadi wajahnya 1193. Nah, Tirze, Tirtuk, Tikurumpluk, Hijriah. Nah, wajahnya mengilham oleh Allah kepada beliau, yaitu Abdus Samad Al-Jawi, untuk menerjemahkan kitab karangan daripada imam fuqaha. Imam fuqaha yang maksud di sini yaitu Imam Al-Ghazali. Kitab yang beliau terjemahkan adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang namanya Lubabu Ihya Ulumuddin. Jadi beda dengan Ihya Ulumuddin. Yang Ihya Ulumuddin kitab dasarnya, ringkas berhubungan dengan lubab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi yang diterjemahkannya, yang saya mempelajarinya adalah terjemahan dari lubab Ihya Ulumuddin. Nah, yang menghimpunkan ia antara syariat dan tariqah, yang isinya itu mendapat dengan syariat dan tariqah. Jadi komplit, syariatnya, tariqatnya. Yang kedua, kemudian yang terkandung di dalamnya itu ilmu usuluddin. Di dalamnya ada ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin nama lainnya adalah ilmu tauhid. Jadi tentang ya kan? Syariat karena tariqat karena ketauhidan pun. Nah, kan. Dan ilmu fiqh juga ada di dalamnya, dan ilmu tasawuf. Nah, ini yang ingat. Sebab antara ilmu tauhid, fiqh, tasawuf saling melengkapi. Makanya benar anu badan fiqh mata, ya kan? Tasawuf benar sih. Tauhid lebih penting. Yang memberi manfaat bagi orang yang menjalani jalan akhirat. Padahal aku terjemahkan kitab ini dengan bahasa Jawi, serta aku tambah dengan beberapa faedah yang baik-baik. Jadi beliau terjemahkan dalam bentuk bahasa Jawi, Jawa yang bernasihat, yang Jawi. Jadi kita terjemahkan dalam bahasa Jawa dan dalam bahasa Latin.
bukan semata-mata sekedar terjemahan dari kitab Lubang Ihya Ulumuddin, tapi memang tambahan di beberapa tempat dari beliau. Rukun utama supaya memberi manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui baginya itu dengan bahasa Arab, supaya bermanfaat kepada mereka yang belum mengetahui. Guru yang kaduku mengatingat, wasammaituhu bi siyaris salikina ila ibadatil alamin, dan aku namai akan dia dengan siyarus salikin ila ibadati rabbil alamin. Kitab yang beliau terjemahkan menyebutkan dengan siyarus salikin, siyarus salikin, basiru, siyarus salikin, kembali ya, siyarus salikin ila ibadati rabbil alamin. Nanti nafa'ana Allahu bihi wa iyyakum kama nafa'a bi aslihi innahu jawadun karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya mudah-mudahan memberi manfaat Allah Ta'ala akan daku dan akan kamu seperti memberi manfaat dia dengan asalnya, karena Allah Ta'ala itu murah lagi mulia dan tiada daya daripada menjauh maksiat dan tiada upaya pada perbuatan taat melainkan dengan anugerah Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Ini nanti daripada doa pengarang Ahmad. Tambahan doa alam dari beliau, wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim wal fawzi bi jannatin na'im. Dan mudah-mudahan bahwa sungguhnya menjadikan Allah Ta'ala akan dia tulus ikhlas bagi zatnya yang maha mulia dan dapat kemenangan dengan surga yang amat nikmat. Ini doanya, dalam doa Ali pengarang kan doa macam kan. Pada yang belajar pun, pada yang membaca pun, berupa doa nafa'ana kan kita. Semoga memberi manfaat oleh Allah akan kita, dan manfaat yang mendoakan dunia akhirat, ya kan? Makanya waktu yang doakan pun dibandingkan dengan asalnya. Asalnya itu kitab Lubang Ihya Ulumuddin. Lubang Ihya Ulumuddin itu kitab karangan Imam Al-Ghazali. Jelas kitab yang sangat bermanfaat, ya kan? Katrip kamasa, tapi sampai doa karena orang pelajari membuktikan sangat bermanfaat. Jadi kitab yang kita pelajarinya nubuh banding bermanfaat dari manfaat asal. Jadi ketika mutambung-tambung, makanya hana puragu. Dia punah berupa manfaat katanya mana? Raya awak dongke, kemana beda kan? Imam Ghazali yang dongke di belakang. Jadi Imam Ghazali pun lagi yang kata dengar-dengar, lagi yang kata buku bukan sembarang orang, ya kan? Bahkan dalam satu riwayat mereka, seandainya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Imam Al-Ghazali lah calonnya, kan? Maka karena Nabi hanya penutup yang Nabi Muhammad, sehingga Imam Al-Ghazali hanya jadi Nabi, tapi layak menjadi Nabi. Jadi kalau biasa, makanya urun-urunnya yang berdoa katanya, urun-urunnya yang bengkek, yang bela katanya. Jadi dianggap biasa-biasa macam, ya, yang sekedar ada bukan dengar macamnya, kalau katanya dalam doa mereka. Nah, wahwa yastamilu ala muqaddimatin wa arba'ati aqsamin. Al-qismul awwalu fi usuliddin wa huwa al-i'tiqadatu wal ta'atu wal qismu tsani fil 'adati wal qismu tsalits fil muhlikati wal qismu rabi' fil munjiyati wa khatimah. Isi kitab yang akan kita pelajari yaitu kitab Syiarus Salikin terdiri dari 4 bagian. Terdiri dari 4 bagian.
bagian pertama, bermula bagian yang pertama itu pada menyatakan ilmu usuluddin. Bagian pertama tentang usuluddin, yaitu segala i'tiqad ahli sunnah dan jamaah, dan menyatakan segala taat yakni ibadah yang lahir. Yang bagian pertama. Jadi dibagi kepada 4 bagian. Bagian yang pertama menerangkan, menjelaskan tentang ketauhidan, dan tentang ibadah. Nah, oleh dan bagian yang kedua pada menyatakan adat, yakni pada menyatakan hukum adab-adab yang berlaku pada adat, seperti makanan dan minuman dan nikah dan berusaha yang membawa kepada kehidupan di dalam dunia, dan mengetahui haram dan halal, dan pada menyatakan adab bersahabat dan yang lainnya seperti yang lagi akan datang kenyataannya itu insyaallah. Kemudian bagian kedua berkenaan dengan adat, artinya hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tentu saja tentang adab makan minum, banyak yang ditinggalnya, ya kan? Berarti hanya 2 kan? Adab makan minum, nikah yang dihantar oleh tentang transaksi, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, ini kan hal yang biasanya dilakukan seura-ura. Nah, jadinya yang dijelaskan di dalam